Halo, selamat pagi anak kelas 10. Jumpa lagi dengan Daring Ekonomi ya, tentunya dengan saya Ibu Sinta. Nah, kali ini kita akan membahas pasar dan macam-macam pasar. Apa pengertian pasar? Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli akan barang dan jasa. Pasar dapat diperluas lagi, yaitu terjadinya adanya hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung atau tatap muka, itu dengan pasar sehari-hari ya yang kita temui, maupun tidak langsung melalui media pesawat telepon, faksimiles, dan internet. Contohnya seperti online shop, pasar burung. Kriteria pasar: 1. Ada calon penjual dan pembeli. 2. Ada barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. 3. Terjadinya proses tawar-menawar. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan menjadi 1. Pasar barang konsumsi, yaitu jenis pasar yang menjual atau menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Contoh, makanan, minuman, dan pakaian. Contoh pasar barang konsumsi yaitu pasar hewan, pasar buah, pasar sembako, dan lain-lain. Pasar barang produksi yaitu jenis pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi. Contoh, bahan baku industri, tenaga kerja mesin, dan peralatan lain yang semua merupakan sumber daya produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan luasnya kegiatan atau distribusi, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pasar lokal, yaitu pasar yang berjualbelikan barang kebutuhan konsumen yang bertempat tinggal di sekitar pasar dan barang yang diperjualbelikannya biasanya hasil budidaya masyarakat tersebut. Pasar daerah, letaknya biasanya di ibu kota, kabupaten, pusat kota, atau ibu kota provinsi. Pasar nasional, di wilayah yang lebih luas seperti negara. Pasar ini memperjualbelikan barang, kebutuhan konsumen, dan lain-lain. Contohnya, pasar bursa efek yang memperjualbelikan saham dalam negeri ya. Pasar internasional, pengertiannya bisa kalian baca di situ ya. Nah, contohnya apa? Pasar sembako di Berman di Jerman, pasar karet di New York, Amerika Serikat ya. Berdasarkan ketersediaan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pasar konkret adalah pasar yang berjualbelikan barang dan barangnya ada di pasar tersebut ya. Setelah dibayar, barang bisa dibawa pulang. Contohnya apa? Pasar sehari-hari, pasar burung, pasar hewan, pasar sayur, pasar baju, supermarket, dan minimarket. Pasar abstrak adalah pasar yang memperjualbelikan barang tetapi barangnya tidak ada di pasaran. Contohnya apa? Pasar tenaga kerja, pasar obat-obatan, pasar bursa efek Jakarta ya. Berdasarkan waktu, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pasar harian, pasar yang diadakan sehari-hari disebut pasar harian. Namanya pasar harian, tentunya buka setiap hari lah ya. Pasar mingguan, pasar ini dapat ditemukan aktivitasnya dalam 1 minggu sekali. Contohnya pasar Senin, pasar Rebo, pasar Minggu. Pasar bulanan, setiap pasar bulanan mempunyai ciri khas tersendiri yaitu beroperasi sebulan sekali. Pasar tahunan, pasar yang melakukan aktivitasnya setahun sekali ya, disebut pasar tahunan. Nah, contohnya apa? Contohnya Pekan Raya Jakarta,
pasar Agustusan, ya. Berdasarkan bentuk dan struktur pasar, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pasar sempurna. Bisa kita baca di situ ya. Ciri-ciri pasar sempurna. 1. Pembeli dan penjual bebas berinteraksi untuk membeli atau menjual barang kepada siapapun. 2. Barang ini diperjualbelikan bersifat homogen, yang berarti tersebut dapat saling mengganti satu dengan yang lain. Pasar tidak sempurna. Apa itu pasar tidak sempurna? Bisa kalian baca ya. Ciri-ciri pasar tidak sempurna. Pertama, pembeli dan penjual tidak mengetahui keadaan pasar dengan baik. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak bebas berinteraksi. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Berdasarkan sifat pembentukan harga, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pasar persaingan, ya. Apa itu artinya? Bisa kalian baca di situ. Contohnya, jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Contohnya yaitu pembentukan tarif listrik oleh PLN, Jasa Marga, ya. Telkom. Pasar duopoli. Apa itu? Bisa kalian baca sendiri ya, Nak. Nah, ini contohnya. Pasar mesin, ya. Pasar semen. Nah, itu juga ada pasar monopsoni. Pengertiannya apa? Bisa kalian baca ya. Contohnya juga kalian baca. Ada juga pasar duopsoni, ya. Nah, yang terakhir pasar oligopsoni. Pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai permintaan atau pembelian, disebut pasar oligopsoni. Nah, soal latihan. 1. Sebutkan 3 contoh pasar konkret yang ada di daerahmu. Yang kedua, sebutkan 2 contoh pasar mingguan yang ada di daerahmu. Kerjakan ya, Nak.